Apa kabar pemirsa Trans 7 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Denny alias Chandra bisa bersama-sama dengan Anda di ILK Indonesia Lawak Club. Malam hari ini dengan para panelis yang sangat kritis dalam menganalisis dan juga bijak dalam mengajak akan membahas mengenai permasalahan cara cepat mendapat uang. Dan sudah hadir teman-teman kita dari Akademi Maritim Cirebon. Sekarang kita membahas mengenai cara cepat mendapat uang. Sekarang ini banyak kecurigaan dari masyarakat kalau misalnya melihat tiba-tiba gaya hidup atau tiba-tiba bukan saudara lah, tetangga atau siapapun tiba-tiba dia cepat kaya. Kalau dulu kemungkinan itu ada ketika kita pasang 4 nomor tepat itu semuanya. Itu dikali 2000. Ya kan? Dulu SDSB, dulu ada juga dana sosial itu. Porkas. Ya, terus SDSB, togel. Yang kayak begitu-begitu memungkinkan. Tetapi kalau sekarang itu nggak ada. Perjudian nggak ada. Makanya ada. Bapak aja nggak tahu. Judi apa, Meng? Telur asin? Enggak kayak. Telur asin emang main tepokan. Masang juga, Pak. Judi di mana kan nggak boleh di kita judi. Ya emang judi di mana-mana juga nggak boleh. Judi itu nggak boleh. Kalau kalah, kalau menang, ya alhamdulillah. Judi tetap aja nggak boleh kalau judi nggak boleh. Judi dilarang apa enggak, Pak, menurut Bapak? Hah? Judi dilarang apa enggak menurut Bapak? Mau dilarang? Enggak menurut saya. Loh, kenapa? Ayo taruhan. Ya, enggak tapi ngajak taruhan. Taruhan aja udah judi, Meng. Menurut Cipan gimana melihat fenomena ini? Yang mana nih Pak yang mendadak kaya? Yang mendadak kaya. Sebenarnya Pak kalau kita ngomongin soal kehidupan, sudah hukum alamnya di mana-mana kalau mau kaya itu harus kerja keras. Jadi ketika ada seseorang yang mendadak kaya, itu patut dipertanyakan. Apalagi kalau kekayaannya signifikan. Karena kalau kita mau ngomongin dengan norma kewajaran, mana ada orang yang bisa tiba-tiba kaya? Di mana-mana butuh usaha kerja keras baru bisa menjadi sukses. Setuju? Pak. Saya tuh baru lahir, emak saya bilang kaya. Kaya apa? Kayak bapak gue nih. Beda Pak, ini maksudnya kaya mirip dalam itu mirip namanya. Sama kan kaya juga. Kita kan ngomong di sini kaya secara finansial. Ya. Apalagi maaf ya Pak, kalau kita ngomongin soal pejabat publik. Pejabat publik itu kan kita sudah tahu gajinya berapa. Masyarakat dibuka secara transparan tahu gajinya berapa. Jadi kira-kira kita kan bisa mengetahui. Kalau tahu-tahu bisa punya mobil mewah, tahu-tahu bisa jalan-jalan ke luar negeri, kan udah patut dipertanyakan. Ibu dari mana kira-kira uang yang dia dapatkan? Ibu dari mana main ngomong-ngomong aja? Oh iya, sebelumnya perkenalkan, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ada di sini. Saya adalah Cici Panda, Ikatan Manusia Elegan Dandanan Mahal Asal Irit Ongkos. Atau disingkat Imelda Marcos. Jadi salah satu yang terkenal dari Imelda Marcos itu dia punya koleksi sepatu yang sangat banyak ribuan. Iya, betul Pak. Ya, Imelda Betul, Marcos Pak. itu ya. Istana Sama tetangga saya Pak. Dia juga sepatunya berjejer Pak. Oh iya. Siapa? Dia koleksi dia. Jaga di masjid Pak. Halo. Beda itu Bang Komeng. Itu penitipan. Tapi fakta menarik dari Imelda Marcos menyambung. Ya. Koleksi sepatunya ribuan tapi itu kiri semua Pak. Oh masa? Ya. Nggak mungkin, ngapain dia koleksi yang kiri? Kiri semua, yang kanan kan di sebelahnya. Ya sama aja itu satu pasang. Apa yang dikatakan Cipan saya memang pernah melihat kejadian seperti itu Pak. Seperti ini orang kok Tiba-tiba kerjanya kaya. megang duit, turun naik mobil. Cewek juga sering dipegang-pegang Pak. Saya sampai ikutin Pak. Bapak ikutin pegang-pegang ceweknya Enggak, maksudnya? saya ngikutin tuh orang nih kerjaannya apa? Oh apa? Kenek Pak. Ya beda dong Bang Komeng. Duitnya kan receh kalau itu. Iya, Meng. cewek turun main pegang, naik dipegang Pak. Iya kan dia sopan supaya nggak jatuh. Emang kenek doang yang begitu? No, yang tua juga sering. Dia mah apa aja dipegang. Bapak, biasanya kalau orang kayaknya memang dari bawah, itu pasti kita akan melihat adanya perubahan-perubahan secara lebih dinamis. Misalnya dari naik motor, kemudian dia beli mobil second dulu. Kemudian dari mobil second, mungkin dia bisa beli mobil baru. Tapi kalau dari naik motor, toto bisa naik mobil yang harganya miliaran rupiah, itu kan patut dipertanyakan. Warisan, kalau memang keluarganya kaya, masa iya dari awal naik motor butut, minimal udah naik mobil kalau memang anak orang kaya. Iya. Kan logikanya seperti itu Pak.
Benar, saya setuju nih. Kalau Riko gimana melihat apa yang dikatakan oleh Cipan ini? Anda setuju ya berarti ya? Enggak. Oh enggak. Enggak setuju, Pak. Tapi tampaknya wajah Anda seperti yang setuju dengan yang dikatakan Cipan. Enggak tahu siapa, Pak. Sebenarnya wajahnya dia lebih terlihat pelongok-pelongok, nggak ngerti Pak kayaknya Pak. Oh. Ya jangan-jangan lu nggak ngerti apa yang diomongin lagi. Skup bahasan saya banget, Pak. Ah. Ini masalah ini saya sangat knowledge ini sangat menguasai, Pak. Oh, Iya. betul. Saya S3, Pak. S3. SD, SMP, SMA, Pak. Ah. S3. Bukan D3 lu dorong-dorong dus. Kucing kan. minuman. Emang kucing. Iya, Pak. Kucing. Kenalin, Pak, saya dari Majelis Rekayasa Jamu Gendong Bergoyang, Pak. Oh disingkat apa tuh? Mark Zuckerberg. Woi. Keren, Pak ya. Jadi maksud saya, ini kalau rezeki ini, Pak, konteksnya. Oke, kata Cipan begitu. Sekarang kalau ada orang ngasih, masa ya kita nolak? Ya Iya. tergantung, Kan ikhlas apa tergantung, ikhlas? tergantung. Kayak seperti tadi nih, Cipan mengatakan, tidak ada yang begitu. Ujuk-ujuk kaya, kita mesti kerja keras, betul? Tak dulu, Pak. Yang saya tahu nggak kerja keras, keras dulu, Pak, baru kerja. Saya baru nikah, Pak. Maksudnya kita punya keras Keras keinginan, kemauan, keras keras kemauannya, tekad. baru kita Iya. mendapatkan jalan Keras untuk dulu baru bekerja. kerja, kayak keluar masuk. Maaf, Bang Riko, sekarang saya mau nanya. Ya, Bu. Kalau memang orang mau kasih, Ya. itu kan memang hak kita untuk bisa menerima atau menolak. Betul. Cuma sekarang pertanyaan saya adalah, ketika kita memberikan, siapa yang kita berikan? Betul. Apakah orang itu pejabat publik? Apakah orang itu memiliki satu posisi yang memang bisa mempengaruhi keputusan terhadap orang banyak? Sebuah Setuju, kebijakan. benar. Nggak mungkin kalau nggak ada sesuatu dia tiba-tiba ngasih ujuk-ujuk duit. Pasti ada maksudnya betul, kan? yang namanya manusia, bahkan ketika kita memberikan sumbangan ke panti asuhan pun ada maksudnya, ingin mendapatkan Si anak Pahala. panti itu pahala. Betul. Jadi sebenarnya kerja itu buat cari duit Pak, bukan buat cari muka. Tuh ingat, jadi kalau ada yang ngasih-ngasih pasti dia cari muka urusannya Pak. Pak, jangan. Kalau saya kasih tahu ya, Tuh, orang kayak kita itu nggak pantas cari muka. apa, Meng? Yang pantas itu Spiderman. Kenapa? Mukanya ditutupin mulu. Ya saya diajak jalan-jalan sama klien saya, Pak. Saya Ya. bantu. Diajak ke Italia, Pak, ke Sekarang Amerika, sekarang ke saya- Australia. Emang salah saya gitu, Pak? Enggak, sekarang saya tanya Pak, kita ngomongin logikanya aja ya. Bapak sekarang kerjaannya apa? Saya, Pak, jual beli, Pak. Dia mah kelar. Jual beli tuyul bekas, Pak. Lu tuyul bekas ngapain lu jual? Bapak, mobil. Bapak makelar. Ya. Ketika Bapak diajak jalan-jalan orang ke luar negeri, Ya. pasti secara manusiawi Bapak memiliki rasa tidak enak lebih besar kepada dia. Akhirnya ketika Bapak punya barang, pasti Bapak akan cenderung mengutamakan orang ini dibanding Balas pelanggan yang budi, lain. maksudnya. Sebagai balas budi. Kok Ibu tahu-tahu saya punya barang? Ya pasti ada lah setiap Ada lah orang. lu. Kalau nggak ada lu harus berobat. Ya, Pak. Pak Denny? Bapak kan Pak makelar. jangan ngomong balas budi deh Pak, ntar jadi panjang lagi main balas-balasan nih urusannya. Enggak. Pak Denny? Balas budi dengan Saya boleh body. angkat bicara? Boleh, Wah. silakan. Oke, kebetulan silakan Pak, karena Silakan. kita akan kembali setelah yang satu ini. Seperti para koruptor, hidup sederhana, makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Jadi kaya secara instan atau secara tiba-tiba itu ada dua jalan yang salah. Yaitu satu dengan melakukan korupsi misalnya. Atau yang keduanya itu dengan cara mistis. Ini saya mau tanya, ini pendapatnya Cak Lontong deh. Cak Lontong. Gimana menurut Anda tentang fenomena korupsi kira-kira? Ini yang saya tunggu-tunggu Pak. Silakan kalau begitu, kalau udah ditunggu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Ya. Saya Cak Lontong, salam lemper. Saya dari pakar manipulasi golongan si berat. Disingkat? Paman Gober. Oke. Bicara masalah korupsi. Ada yang mengatakan korupsi itu sudah mendarah daging di negara kita. Itu tidak benar walaupun tidak bisa kita salahkan. Kenapa bisa mendarah daging itu berarti sudah ada di darah kita? Karena tanpa sadar ternyata kita itu biasa korupsi. Ya Cak. Dari mana? Nah, saya Kok kasih contoh. Kok Ya. kita lo keles? Saya tanya 100 orang koruptor Pak. Kebetulan ini 100-100-nya belum ditahan.
Lah kok bisa nanyain koruptor? Mau lagi lo kumpulin. Itulah hebatnya mereka. Lu dong, lu. Termasuk saya. Saya tanya, kenapa Mereka ada korupsi? Dari 100 orang menjawab 60 karena ada kesempatan. 60 karena ada kesempatan. 40? Yang 40 karena hidupnya dalam kesempitan. Terpaksa maksudnya ya. Dia melakukan terpaksa. Belum tentu terpaksa juga. Karena itu ada pertanyaan, kalau tadi kenapa sekarang, kenapa Anda mau? Itu motivasinya sekarang kenapa mau? Nah ini yang tidak terpikir. 70 terpaksa dan 30 dipaksa. Ada korupsi dipaksa? Ada. Ada. Contohnya? Dipaksa keadaan. Yang 30 ini? Ya itu karena apa? Apa? Dipaksanya gimana ceritanya? Anda Jangkar lo? Enggak, Anda ramah sekali kalau Ya tanya. lama-lama abisnya orang udah penasaran ngomong. Begini, Bukan ramah itu marah, Cak. Dia Hah? marah. Pak, raksasa berantem sama Catwoman. sudah Robin jangan ikut-ikut. Robin siapa? Robin apa? Robin Maaf. temannya Basman. Basman. Yes man. Spiderman nggak ikut-ikut ya. Spiderman. Hulek. Gak main deh si Spiderman, Pak. Orang sarang laba-labanya. Lanjut, Cak. Ini saya punya contoh banyak. Mana? Ini kasus-kasus yang sudah saya yakin Anda semua tahu ceritanya. Anda kenal Gayus? Gayus, saya tahu. Ya, kalau bercandanya garing. Jayus. Itu Jayus. Gayus yang buat tiap. Nah, Gayus. Gayu. Anda tahu kasusnya seperti apa? Ya. Dia menggunakan uang harusnya untuk negara LN mana Pak Lenten Agung, Pak? luar negeri. Oh, saya kira Jadi Lenten kalau Agung. negeri dengan menyogok, ini Gayus ini sudah dianggap korupsi, Iya. menyalahgunakan wewenangnya, di penjara, masih nyogok lagi ke sipirnya Iya, berarti- untuk bisa keluar negeri. Tapi kan kalau itu kan usahanya Gayus, sebenarnya yang salah kan adalah sipirnya, kok bisa disogok. Artinya Gayus salah, dia dihukum. Iya. Di tempat hukuman dia menyuap. Iya, Ya dia yang jaga pun ikut salah. iya betul. Makanya kita salahkan Gayus dan penjaganya. Kenapa nggak bisa menjaga Gayus? Sebagai seorang penjaga kan harusnya bisa menjaga. Iya. Kok yang dijaga bisa nggak dijaga? Yang Oh. dijaga ngapain di? Gayus di penjara sama drivernya, Pak. Enggak. Tadi Yang berikutnya, Yang dijaga apa? Nunun Nurbaiti. Ini penyanyi dangdut bukan? bukan. Bukan ya? Bukan Pak, ini istrinya Pak Adang Doro Jatun Pak. Ah, ini juga sebagai tersangka ini lama dulu kalau nggak salah nangkepnya lama ini dulu ya. Lama terlacak kemana gitu ya? Keluar negeri di mana suaminya sendiri juga nggak tahu. Iya. Nggak tahu kalau itu istrinya atau bukan mungkin juga ya. Ini kasus-kasus yang menurut saya ini aneh. Nah ini Labora, walaupun dia dulu semboyannya Ora et Labora. Ini lagunya ini Warkop. Labora Bori. Labora Sitorus. Itu lagu me. Ini kalau perkembangannya sekarang kan sudah dieksekusi dia kan, sudah Belum. diambil. Sudah. Sudah dieksekusi ya, mau dipindah Sudah ya. artinya dulu dia sudah di penjara, tiba-tiba sekarang sebelum habis masa hukumannya tiba-tiba sudah di luar lagi. Nah sekarang dieksekusi untuk dimasukkan lagi. Nah ini keluar masuk ini. Oh berarti mendingan body gendut lah Pak ya daripada rekening gendut ya Pak ya? Iya. Oh bersyukur aja yang bodinya Nah, gendut-gendut. maksud saya begini. Apa maksudnya? Itu Ditungguin. maksudnya apa? Hah? Kurang jelas begini tadi. Iya, maksudnya tuh gimana? Lu tak kata lu maksud saya begini. Maksudnya gini, kalau Anda ingin nada cepat. kamu, nadanya jangan jangan di datar begitu. Maksud saya begini. Itu berarti ada terusannya. Maksud saya begini. Nah, berarti ada terusannya. Maksud saya begini. Nah, nggak usah pakai kata gitu. Inilah maksud saya. Jadi maksud saya inilah. Wah, enak Pak. Jadi iya, iya. intinya apa? Untuk jadi cepat kaya itu korupsi sama sekali bukan pilihan. Betul. Karena itu sesuatu yang jelas merugikan negara dan justru menambah banyak orang yang tidak kaya. Ya. Artinya rakyat kita yang harusnya punya kesempatan untuk bisa hidup layak malah jadi tetap miskin.
Iya. Tuh Pak, orang tuanya mau nanya tuh. Mau ngomong tuh Pak, tadi orang tua Pak. Iya. Ya, silakan. Bapak mau ngomong. Nah ini satu contoh lagi yang kebetulan hadir Pak. Apa? Setelah tadi Gayus, Nunu Nurbaiti, Sitorus. Labora, nah ini yang berdiri ini yang sekarang saya hadirkan. Silakan Anda testimoni. Maksudnya Bapak ini salah satu orang yang kena Analis kasus. dia. Anda kira saya koruptor apa? Dia Nah nggak itu kena. biasanya Anda nggak Ada pakai tampang kalung. saya koruptor tidak ini? Ada nggak? Ada. Ada. Itu Enggak, kalungnya Pak. Mas. Malah Jawabannya saya ada. tidak melihat sama sekali Bapak ada tampangnya. Enggak. Saya lihat ngosong aja. Bapak nggak kayak koruptor. Bapak mukanya ruwet kayak kalkulator. Maaf Pak Jaro, biasanya Anda nggak pakai perhiasan yang bermewah-mewahan tiba-tiba pakai. Ini kan gelaja ini. Jalan! Ini Pak Jarwo. Enggak, saya A3. tadi diam aja Pak Denny. Iya betul. Pengen buang air kali. Pak Jarwo emang gitu Pak. Diem, gilirannya ngomong aja Pak. Minjem duit Pak pasti dia Pak. Diem, minjem duit dong, mau pulang gak ada duit gitu. Saya menyimak bagaimana cara minjem duit yang baik. Sama aja itu. Sekarang saatnya saya ingin berbicara Pak Denny. Iya, tapi dari sisi yang lain ya. Kalau tadi kan dari korupsi, tadi kan ada dua tuh yang katanya secara mistis. Enggak, itu nanti saya akan bahas. Oke, silakan. Sekarang aja lah Pak. Sedikit ini masalah Perkenalan dulu Pak. Perkenalan. suap menyuap. Iya. Pak Jarwo mau ngomong. Ya. Yuk, Pak keluar. Yuk. Meng, Jangan gimana dong, sih? Meng. Belum Keluar, selesai ayo keluar, dia. keluar. Enggak apa-apa. Saya sendiri bicara di sini. Kameramen jangan keluar ya. Bapak dari mana tapi Pak? Kenalin dulu Pak. Jangan diatur-atur saya. Iya. Orang kaya ya. Ini jabatan paling tinggi direktur nggak ngatur saya. Direktur apa? Anda Direktur. belum tahu. Direktur Udang Rebon ya Pak ya. Udah ngerebon. Akademi Maritim ini. Udah udang rebon gimana? Ya kan ada itu jenis udang. Enggak, rebon tuh udang juga. Bukan. Bukan dari mana? Emang iya Pak Denny? Udang rebon itu udang yang dilahirkan kembali. Reborn itu Pak. Reborn Pak. Salah saya. Rebon itu bola pantul itu loh Pak. Bolanya mantul. Ribon, iya. Itu yang udah lurus kali udangnya Pak. Iya. Habis di rebonding. Iya benar. Silakan, Pak Jarwo gimana tadi tuh? Lucu Pak ya? Lucu. Mendingan nggak sengaja lucunya Pak. Kalau diniatin kurang kadang-kadang Pak. Apa ya Ya pikirannya? kasih kesempatan dong, kasih kesempatan. Perkenalkan diri dulu Pak. Pak Jarwo tuh dari mana nih? Biar orang tahu gitu Pak ya. Ah. Kalau cuma asal ngomong doang ya orang nggak Jadi pada nggak tahu. Ya. Dari Ini kan mana? kalau gini tahu Daripada. semua. Ya. Jelas. Dikenalin. gitu. Ya. Kalau belum Diam! Ngomong sih ada orang mau ngomong digangguin. Terus kapan ngomongnya Pak Jarwo? Siapa itu? Iya dong, Cak. Lah ya digangguin mulu komeng. Lain kali nggak boleh gitu Meng. Iya. Kasih kesempatan Pak Jarwo ngomong. Jangan sedikit-sedikit dipotong, sedikit-sedikit dipotong. Udah jangan diganggu. Silakan Pak Jarwo. Anda mau bicara juga? Maaf Pak. Saya dari Badan Intelijen Latihan Lari Genit, disingkat Bill Gates. Wih. Tepuk tangan. bon Saya- pintu, bon pintu. Kok bon pintu? Bil kan Pak ya? Bill Gates. Ya kan? Hah? Bon Bil pintu. bon Pak. Oh, Bon iya. pintu. Gate gerbang. Gerbang, pintu sama aja. Terserah. Tadi itu apa? Bapak mau membahas tentang korupsi. Iya betul. Ah, Semua orang itu ingin kaya. betul. Kaya dengan cara instan. Why not? Nggak apa-apa. All people can do it. Iya, betul. Oke? Oke. Bahasa Pekanbarunya keluar nih. Bukan ini programnya agama, rohani. Banyak kok orang
kaya secara instan. Iya. Contohnya Siapa? perusahaan mie instan, Iya. perusahaan kopi instan. Betul. Pabrik ketan. Muka lu kayak setan. Ini saya mau nanya tentang kalau misalnya dari segi mistis nih. Kan ada orang yang memperkaya diri itu dengan cara seperti dia melihara tuyul, Betul, babi ngepet. betul. Terus juga dia pelihara jenglot di sini. Jenggot. Jenggot. Itu jenggot. Tapi maaf Pak Denny, kalau dari wajah Pak Jarwo, saya yakin Anda kaya pasti dengan cara mistis. Enggak, Betul. justru bukan. Loh. Kalau saya lihat bukan Pak Jarwo, justru istrinya yang dianggap mistis. Loh, kok istrinya Pak Jarwo nih kayaknya piara jin, padahal itu Pak Jarwo. Lagian kita ngebahasnya semua nih kekayaan dengan cara cepat kan Iya. Pak ya, cari uang secara cepat. Itu kan kita berarti ngomongin kekayaan. Makanya deh buat yang ada di sini, cowok-cowok botak yang Iya. lucu-lucu. Nggak usah deh tuh cari pasangan yang kaya-kaya ya nggak. Cukup Jadi- yang sederhana aja kayak aku. Jadi yang sedang Terlalu kaya, jangan. Terlalu miskin, jangan. Yang sedang-sedang saja. Terlalu kaya, jangan. Terlalu masuk kagak sih musim? Kok nggak masuk Pak musimnya Pak? Coba. Ulang lagi. Terlalu kaya, jangan. Nggak masuk, jangan. Ya, latihan dulu. Kita Terlalu kembali setelah kaya, yang satu ini. jangan. Nggak masuk. Allahu Akbar. Nah, jangan. Yang sedang-sedang saja. Terlalu Cepat kau meminta, tiada keramat yang ampuh di dunia selain dari doa ibumu tua. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan kembali, kita tanya sama Pak Jarwo tadi mengenai bagaimana setuju dengan orang-orang yang mencari uang melalui jalan-jalan yang mistis. Jadi dia mempergunakan jin. Ayo misalnya. Pak Jarwo berangkat. Kemana? Meng? Ini saya udah jagain. Itu ngepet maksudnya, Meng? Iya Pak Jarwo mau ngepet Pak. Nanti kalau udah dikelilingin sama orang kampung saya tiup. Nah mati. Gitu. Ya digebukin dong ketahuan. Apanya? Yang ngepet kalau lilinnya mati. Kalau ditiup dia hilang. Kemudian saya juga pernah dikecewakan sama tuyul Pak Denny. Oh, tuyul. Pernah pelihara tuyul. Betul. Bapak ngasih makannya tuyul itu pakai apa biasanya? Katanya harus dikasih makan. Pagi nasi uduk. Oh. banyak ya makannya ya. Itu bukan tuyul, itu Pak Jarwo. Tuyul apa yang ngetop? Tuyul Mbak Yul. Salah. Tuyul Arwana. Nggak ada K-nya di situ kok. Tuyul apa? Kalau jadi kuyul dong kalau ada K-nya jadi kuyul. Tukul. Oh, tukul. Iya. Tuyul apa yang nggak ngetop? Apa ya? Banyak. Aduh, apa ya? Aduh, aku nggak ngerti nih. Ah, nyerah deh. Anjir Apa? deh. Nggak tahu. Nggak tahu. Tuyul Arwana sebelum ngetop. Oh iya, bener. Semua orang bisa kaya Pak Denny. Bisa. Yang penting minumnya. Tebak-tebakan malah. Ada cara gaib yang saya lakukan adalah mengolah potensi yang ada dalam diri saya Pak Denny. Seperti apa sih, Pak? Bertapa Pak Denny. Nggak bener Pak, nggak bener itu Pak. Aduh, Maksudnya ini pengajaran yang kontemplasi buruk. dia. Ini kita ditonton oleh ratusan masyarakat Indonesia loh. Pembodohan, Pak. Ini namanya Ini pembodohan. Bapak namanya Ya, menghasut, jangan nggak ditiru dong dengan cara-cara saya. Tapi siapa Bapak yang sudah meniru? memberikan inspirasi seperti Iya, itu. tadinya orang nggak kepikiran gara-gara Bapak ngomong Iya. jadi kepikiran. Ya jangan dipikirin dong. Bapak, ini Sama, nggak benar. Pak. Ini Sama cara-cara yang seperti nggak halal, kasus. Pak. Seperti kasus kemarin ini ya pembegalan, Pak. Pembegalan di Depok. Tiba-tiba sekarang pembegalan jadi inspirasi buat orang ngebegal di beberapa daerah. Sekarang udah ada pembegalan. Itu dijadikan inspirasi. Jadi Bapak jangan ngomong sembarangan, Pak. Kok Baim yang disalahin? Iya
Pak, ini nggak benar Pak Jarwo Pak. Ya semua orang kan berhak juga untuk menjadi kaya dengan caranya masing-masing dong. Cara jadi kaya boleh-boleh aja, Betul. tapi kalau caranya nggak halal mau jadi apa? Benar, setuju. Aduh, saya nggak bisa. Setuju. Pak, saya interupsi ya Pak. Ya. Saya mau perkenalkan diri nih, nggak benar nih orang tua nih satu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya dari tim ajian rahasia melindungi hati Romeo yang disigat Tajir Melintir. Apa? Itu ada Romeo saya. Mana? Tuh yang botak. Otak semua, mana? Yang botak Gimana? banyak. Coba yang Ini. mana? Yang mana dulu? Yang paling manis Pak, mukanya Mana? udah... Cocok enggak? Saya perhatiin tadi nih, oh ini yang paling manis. Yang nih, mana? Pak. Yang Siapa? Kamu rajin-rajin Deketin sekolah. dulu Coba dong. lihat. Siapa? Mana? Yang mana? Ya biar masuk TV Pak. Iya, iya, Udah iya, ganteng. iya, kelihatan. Ah, boleh. Woi. Nih kalau gini bener cocok. Kenapa? Ini Romeo, ini rombengan. Mas, namanya siapa Mas? Lukman dah. Mas Lukman. Sekarang Lukman. sudah kapan lulusnya kira-kira dari sekarang ini? Wah, nggak tahu juga lah. Kira-kira berapa tahun? Berapa tahun kira-kira? Ya 4 tahun lah. 4 tahun ya? Yang rajinnya sekolahnya, aku tunggu nanti di pelaminan. Lu, maaf. Boki, Lah, susah amat cari job MC wedding. bukan buat jodoh saya maksudnya kok. Buat kirain jodoh. mau di MC-in. Lah, Bapak. Enggak. Saya rasa pendapat Pak Karena ini Jarwo- prospeknya mereka akan menjadi prospek ke depannya. Karena apa? Indonesia itu kekayaannya memang di laut. Karena 2/3 ini kekayaan kita ada di laut. Makanya itu yang harus digali sebenarnya. Betul. Luar biasa mereka itu. Makanya ini hubungannya dengan cara cari uang ini Pak. Iya. Jangan berharap cari uang dari hal-hal yang mistik seperti ini. Karena ada hubungannya antara uang itu sesuatu yang kita bicarakan ini dengan yang namanya laut yang seperti hari ini hadir semuanya dari laut semua kan Pak. Kan di laut juga ada harta kirun. Di Nah, situ. karun Pak. Harun, Pak. Ada pepatah mengatakan tiada laut yang tak bertepi, tiada hari tanpa berakhir senja. Tiada yang abadi selain Tuhan. Jadi kekayaan takkan abadi kalau cuma dapetnya seperti itu Pak. Iya. Ya kan? Jangankan Pak ke mbah-mbah dukun yang seperti itu Pak. Nah. Sebenarnya itu sudah musyrik yang tadi seperti saya bilang. Iya. Bahkan ada orang-orang tertentu saking pengen kayanya dia sampai menjual produk-produk yang membahayakan Pak. Dan orang-orang mengkonsumsinya. Contoh? Yaitu jamu tolak miskin Pak. Jangan Mana tolak ada tolak miskin. Ada, jika miskin berlanjut serahkan pada yang maha kuasa. Iya kan Pak, dan mendingan gak punya uang Pak, daripada kita harus dapat dari hal-hal yang seperti itu Pak Jarwo. Iya. Ingat, hari gena masih ke dukun ya kan. Masalah duit aja larinya ke dukun, masalah cinta larinya ke dukun. Kalau memang ternyata ditolak cintanya bukan lari ke dukun Pak. Iya, lari larinya kemana? ke dealer Pak. Pasti diterima sama ceweknya Pak. Dealernya dealer mobil lagi. Pak Denny, sebentar ya, Ya. maaf ya. Saya membaca ruangan sini Pak Denny. Pak Jarwo. Nih, Pak, lihat. bukannya Bapak buta huruf Tulisannya kok di bisa mana? membaca? Iya, dia ada tulisan, berarti ada tulisan. Yang bisa melihat tuh saya. Mungkin secara mata telanjang Anda tidak bisa melihat. Iya. Tapi Bapak bisa. Tadi saya bisa. Dia dengan mata batin berarti. Ini ngapain membuka baju? Kan katanya dengan mata terus harus telanjang. Bukan, Tuh, Neng. Kasat kata-kata mata, aja. kasat mata maksudnya ya. Kasat mata atau kasat serse? Ya. Ada apa Pak? Ya. Di ruangan sini ada harta karun yang terkubur sudah ribuan tahun Pak Denny. Yang beren, Pak, yang beren. Yang benar. Benar, yang beren. Saya nggak percaya, Pak. Ini bener nih. Buktinya dilihat. apa? Buktinya Pak Denny coba lihat di bunga ini, di balik bunga ini, di balik- dalamnya. Di dalamnya. Oh, Weh, ada sepatu. Sepatu. Berlian, berlian. Itu apa? jepit. Ini Sirkam, peninggalan Nyi Roro Kidal. Sirkam itu sirkam Pak. Kalau kidul di sebelah kanan, ini Nyi Roro Kidal pasti ini. Uang, Yang uang. kiri. Kalau uang ada nggak Pak Jarwo? Yang uang ada nggak uang? Jipan. Tolong angkat Roknya. aplak meja. Angkat roknya. Bapak mau ngapain sih? Bukan Angkat roknya, roknya. bukan roknya bukan. Oh, kirain saya angkat roknya. Mas Om. Wow. Dolar. Ini punya The $6 Million Man.
Oh ini. Enggak, sebenarnya apa yang berusaha Bapak tunjukkan dengan kita? Maksudnya ini apa sih Pak? Peninggalan gitu Pak. Ada Negeri kita ini kaya dengan harta karun. yang nggak dibalik taplak juga kali. Loh, itu di mana-mana. Ada yang lebih berharga Pak Denny. Apa? Mahkota dari permasyuri. Totet, totet. Oh betul Pak Jarwo? Kok totet Meng? Di mana kalung itu? Coba maju lagi ke sini. Oh bisa langsung nyamperin ya? Betul Pak Denny. Katanya. Oh Kang Denny ambil coba Kang Denny. ini. Oh ini ternyata. Wow, permai. Hati-hati Pak Denny, itu Iya, masih ada penunggunya Pak Denny. Nggak mau Pasti diambil. turun ya, mungkin turun dia. Ambil Pak Denny. Iya. Oh betul. Ini kalungnya luar biasa. Katanya mahkota, Pak. Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu Ada di hatimu sesuatu. Saya tahu Pak, itu berarti kalungnya Farhat. Farhat. Oh bukan. Inilah ini Pak Jarwo, nggak perlu itu minta-minta pesugihan, datang ke gunung, minta kaya, mendingan kerja, berdoa sama Tuhan. Setuju. Udah ingat, udah nih sekarang Pak Jarwo nggak ada kata terlambat. Ki. Semua tinggalin masa lalu Pak Jarwo yang bertemu dengan hal-hal mistik seperti ini. Setuju Ya, nggak? setuju. Karena biar bagaimanapun juga Masa lalu lah pasti ya. masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau indahkan. Aduh masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ulangi lagi. Masa lalu, asik. Masa lalu, jangan kau ungkit, jangan tinggalkan. Yang bisa pergi kembali semua keinginannya pasti bisa terpenuhi. Oh, 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 oh. Malaikat DLK mengatasi masalah tanpa solusi. Tadi kita membahas mengenai cepat kaya dengan cara korupsi, terus juga dengan cara yang mistis seperti itu. Tetapi apakah menjadi artis itu juga bisa membuat cepat kaya? Kok gini-gini? Coba saya tanya dulu sama Riko. Riko, Setuju Pak. tuh dia setuju? Setuju Pak. Artis kan Pak? Iya. Menjadi artis salah Jadi satu menjadi artis cara itu untuk jadi cara- kaya Pak. Banyak Pak. Orang tua sekarang yang dulu cita-cita masih jadi apa nak? Pengen apa? Jadi dokter, jadi pegawai bank gitu. Sekarang jadi artis aja tuh. Banyak yang instan masuk artis. Iya. Entah sifatnya kebetulan, entah settingan. Pokoknya ngetop banyak duit aja Pak. Jadi tajir. Banyak Pak. Tapi Jadi kan Anda setuju Enggak. menjadi artis itu salah satu cepat menjadi kaya? Betul. Kita lihat coba misalnya kebetulan kali Pak ya. Mbak siapa? Roro Fitria. Roro. Ya itu yang. Ya itu. Enggak, tapi kalau Roro itu kan katanya orang tuanya Pak yang kaya. Itu kan memang dia punya warisan dari orang katanya. tuanya, bukan karena jadi artisnya. Oh, gitu. Sebenarnya kalau dari orang tuanya juga jangan banggalah Iya. dengan pemberian orang tua. Karena warisan, ya. Banggalah dengan apa yang kamu berikan kepada orang tua, Pak. Iya. Bangga. Jangannya punya bangga. orang tua. Iya, Jangan Pak. bangga dapat dari orang tua, tapi ya kita bangga kita yang ngasih sama orang tua. Siti Badira kayak Bella Sophie kaya juga Pak. Siapa? Kemudian anaknya Pak Jarwo Pak yang Sony Wakwau. Tar dulu itu siapa? Tadi siapa? Jelas. Bella Sophie. Bella Sophie Bella itu Sophie. loh. Bella Sophie Pak yang sama Siapa? atau Aji Mantannya Bang. Aji Pangestu, Pak Aji Pak, Pangestu. yang mereka settingan, berantem, Artis. padahal bohong. Bella Sophie itu artis. Katanya sih artis. Saya nggak tahu sih itu artis apa enggak. Pokoknya kaya aja deh. Begitu. Ya, yang kita saya tahu ngomong- Aji Pangestunya Yang kita Pak. omongin kan artis. Yang kita Iya. omongin artis. Ya kan kaya gitu Pak, maksudnya kaya banyak Pak. Yang settingan juga perlu Pak untuk Sebentar, mempertahankan sebentar. popularitas. Tadi siapa anaknya Pak Jarwo? Sony Wakwau, Itu anaknya Pak Jarwo? Jongol. Bukan. Oh, itu dia yang ngomong. Baik, tolong dibedakan. Maksudnya? Setelah kaya mereka jadi artis atau mereka pengen kaya dengan cara jadi artis. Itu hal yang tidak sama walaupun beda. Ya iya Ya dong. iya. Ya kan gimana sih kamu? Dia jadi artis supaya dia karena dia ingin kaya. Tapi kalau tadi disebut yang dapat warisan itu memang dia kaya. Iya.
terus jadi artis. Iya betul. Tadi ada yang memang pengen kaya dengan cara jadi artis. Nah itu itu beda. maksudnya tuh ini yang kita bahas itu adalah orang yang jadi artis pengen kaya. Betul. Itu. Banyak Pak, ya makanya cari Ya instan. siapa aja tadi tuh? Ya tadi saya sebutin, Masya Allah Bapak. Kayaknya ada salah kaprah di masyarakat. Sebenarnya definisi artis tuh apa sih? Nah. Soalnya masalahnya setiap kali muncul TV ada prestasi nggak ada prestasi langsung dibilang artis. Jadi definisi artis tuh apa sebenarnya? Seniman. Berarti bapak-bapak semua di sini artis dong. Orang mereka semua masuk TV. Enggak apa, bahkan sampai sekarang untuk mempertahankan atau mencari kekayaan, bahkan segala cara memang ada yang dihalalkan gitu loh Pak ya, yang nggak bener dibener-benerin gitu Pak. Settingan Pak. Dulu penyanyi dangdut katanya pacaran sama Aduh. perancang busana, desainer. Tiba-tiba mantan suaminya nuntut, oh enggak aku cuma temenan. Oh itu cita-cita dengan siapa? Ivan Enggak, Pak. Gunawan. Ya Iya, Pak, itu. tadi kan juga sama si Ting Tong Pak, pacarannya dangdut juga. Mungkin settingan berlaku Pak. Ayu mungkin. Ting Ting, ya, Ayu Ya Ting Ting Bapak, juga. pas dibilang ini bukan, pindah ke sini. Siapa tahu dengan settingan bisa mempertahankan popularitas Pak. Tampil terus di TV kan Pak. Tapi itu kadang-kadang bukan hanya keinginan mereka, tetapi memang manajemennya mereka. Manajemen artis gitu kan harus mempertahankan si artisnya untuk tetap eksis. Atau Artinya dia membuat berita. trik-trik berita seperti itu. Tapi sebentar, bisa juga masyarakat yang membuat opini sendiri. Misalnya Ayu Ting Ting foto sama Ivan Gunawan, Ya. posting di Instagram. Betul. Padahal mereka nggak bermaksud apa-apa. Kemudian masyarakat membuat opini mereka ada apa-apa. Makanya Itu jangan bisa yang jadi. aneh-aneh juga kalau foto. Ivan juga sini. Loh, Kalau saya pernah juga Pak, saya bikin kebaya dibilangnya udah kawin. Jadi rame deh Pak. Jadi Anda setuju bahwa artis itu bisa langsung ngetop meraih Pak. uang yang banyak? Singkat, banyak, ya cepat gitu Pak ya. Di tengah Tapi kan persaingan. susah, makanya kadang-kadang kita membedakan artis 90-an dengan Ya. artis sekarang ini. Kalau tahun 90-an tuh artis tuh dengan karyanya yang banyak, gosipnya Sekarang sedikit. dengan perkaranya Tapi yang yang banyak, sekarang ini karyanya sedikit, gosipnya yang banyak. Sensasi. Itulah Pastinya, Pak. Malah nggak jarang juga mereka karena main gengsi-gengsian Pak. Oh Ya. yang ini punya sepatu ini, yang ini harus punya Ya, tas betul. ini. Yang ini naik ke pesawat ini, yang ini harus naik ini gitu Pak. Yang ini liburan ke sini, yang ini ulang tahunnya di 7 negara. Wah lain-lain tuh Pak kan. Karena Jadi, memang itu jadi konsumsi untuk masyarakat Nah. sebenarnya. Oh, Tapi dapat juga, sebagai Pak. public figure sebenarnya harusnya punya tanggung jawab ya. tuh kan Ya. daripada kita jaga gengsi Pak, mending kita jaga warnet dapat gaji bulanan Pak. Iya, iya Ya kan? benar. Lumayan dapat Yang duit mana lagi. sih? Yang tinggian nih jaga warnet. Tapi Anda setuju kan berarti dengan justru menurut saya pola pikir yang seperti ini nih paling bahaya nih Pak. Kenapa? Ketika semua orang pikir jadi artis itu bisa menjadi kaya, makanya mereka menghalalkan segala macam cara. Coba kita tanya sama pelaku seni yang benar-benar merangkak dari bawah. Coba kita tanya Bang Komeng dari tahun 90-an. Gampang nggak cari duit? Gampang. Gampang kalau di bank. Ya, itu ngerampok Pak. maksudnya mendapatkan uang untuk kita, Bapak Meng. sekarang saya tanya deh, Kalau Bapak duit dari sebenarnya itu urusannya rezeki, Pak. Rezeki, ya rezeki itu adalah Ada orang yang ngetop tapi nggak punya apa-apa. Ada. Iya. Ada orang baru main sekali 2 kali udah kaya Udah banget kaya. ada. Itu kalau soal ke situ nggak bisa ditebak. Mungkin yang Bapak ceritakan juga ada yang orang tentu ke hutan tentu jadi kaya. iya benar. Jadi Anda tuh Menurut menjadi saya- artis itu harus punya tanggung jawab Nih, Pak. melalui sebuah proses. Masih yang tadi nih Pak nih. Masih. Yang sampai ada kan yang sampai artis gantung diri karena tidak bisa bayar arisan. Iya. Kan ada Dulu juga tuh itu tahun dulu itu Nah, ada iya, tuh maksudnya kan Ya. ya, betul apa kata Bu Cipan, nggak bisa langsung kaya nggak gitu. bisa, pasti ada prosesnya. Cuman artis itu dipandangnya haruslah yang hebat. Kadang-kadang itu mereka demi gengsi ngeliatin Makanya di depan medianya masyarakat jangan itu. ngeliatin artis yang begitu aja. Masih banyak artis yang hidupnya tidak glamor Pak. Tapi Itu siapa yang mau tunjukkan. nonton? Sekarang gini, kalau misalnya Lihat artisnya kesederhanaan lempeng mereka. biasa-biasa saja, orang nggak mau nonton. Orang tuh yang bad news is a good news. Jadi kalau misalnya ada artis-artisnya yang Setuju. seperti itu kayak begitu, itu justru jadi makanan publik. Nah, makanya- Kalau orang baik mah nggak enak Pak, ditontonnya. kita udah tahu begitu Pak. Media mengajarkan sesuatu yang benar dong. Suguhkan sesuatu yang baik. Jangan disuguhkan terus dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya masyarakatnya akan seperti itu terus. Pak, saya ngalamin Pak. Saya ngalamin tuh Pak yang kata Boki. Kalau ini agak betul Boki. Apa Pak? Iya, medianya juga emang ngasih panggung sih Pak. Ya. Saya habis nikah beberapa bulan lalu. Pas sudah nikah ditanyain Pak. Apa? Pas udah nikah ya udah. Oh kapan dia? Kok nggak kayak Raffi Ahmad? Jadi patokannya tuh barometernya yang Harus duel. seperti itu, iya. Loh saya memang sederhana. Kenapa mas? Mas kan dunianya artis. Kenapa nggak? Waduh bu saya nggak kayak Raffi gitu. Oh, emang sederhana. Bapak Enggak. nyebut nama. Iya emang Raffi Memang kan benar. mewah, gede, glamor. Raffi kan memang gede. Kak, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan media juga Pak. Kadang-kadang dari si orang tersebut juga. Iya, mau Kayak, mereka ya kan? juga ada yang Sampai pengen. ke toilet sampai diambil Ya gambarnya kalau kan. medianya bisa menahan
mandiri kan juga nggak bisa keluar Pak ke TV Pak. Jadi sekarang artis tuh harusnya bagaimana? Kalau menurut Oki, harusnya gimana? Ya biasa-biasa saja lah Pak. Jangan selalu ditampilkan sesuatu artis itu yang dipertontonkan hanya kemewahan saja, hanya memiliki ini itu. Akhirnya orang-orang awam di luar sana yang melihat, wah ternyata jadi artis tuh enak ya, bisa cepat kaya, bisa kaya kita dengan berbagai Ya, macam cara. betul. Akhirnya menghalalkan segala cara, Ya. dia ambil jalan pintas, begitu Bener. Pak. Ya, tapi salah satu hal yang sebenarnya kita harus lihat adalah proses untuk kita mengarah ke arah sana aja sendiri sebenarnya penuh dengan yang namanya perjuangan. Itu yang sebenarnya harus prosesnya. diperlihatkan prosesnya Pak. Tapi kalau Ya. masalah rezeki, Ya. seperti yang dibilang kamu, memang itu kapan datangnya kita nggak ngerti, di Betul. mana kita dapatnya juga. Makanya ada yang orang kaya mendadak. Ini saya punya contoh nih. Kayak mendadak dia. Kaya mendadak. Ini salah satunya Pak Sutri di California. Oh, Ini pasangan di- suami istri ya. AS Serikat ini ya. Amerika Serikat. Iya, Nah, Amerika AS. Di mana, Ini Cak? mereka Ya ini nggak usah mendadak. pakai AS. Lah iya AS Serikat Pak. Oh ini ya Pak ya? Nggak bisa AS Amerika Serikat. Kalau AS ya AS udah nggak usah. Ya udah Amerika Serikat aja lah. Atau kita singkat. Itu sama dengan Bank BI namanya. Ini mendadak Iya. kaya setelah menemukan 1.400 koin emas. Nilainya 116 miliar rupiah. Ini gara-gara jalan di taman menemukan ada yang menyembul di tanah gitu. Iya, Ternyata itu tiba-tiba. isinya semacam guci atau apa, isinya koin emas 1.400. Tapi maaf Calontong, kenapa dari ekspresi mereka kayak nggak seneng ya Pak ya? Ini bukan nggak seneng, memang Kayak dia begitu. nemunya usianya emang sudah tua. Ini artinya mereka kayak mendadak di usia yang sudah tua. Iya. Di usia yang sudah tua tiba-tiba kaya. Mungkin waktu muda mereka merencanakan kaya dengan berbagai cara nggak berhasil. Itu Tapi tandanya rezeki dari Ah, lahir ini aja berikutnya kita ini. udah- ini ya Pak. ini Kan mahasiswa. Riskan, ha. Ini mahasiswa dulunya miskin di Moldova. Moldova. Ini salah Mana satu tuh? negara di Eropa bagian timur. Ini Tepatnya tepatnya di Moldova. Kayaknya Gimana kenapa? Timurnya Eropa. Ini kaya hanya semalam. Karena dia tiba-tiba dapat warisan 14,7 triliun rupiah. Wih. Itu kalau di dolar Singapurin berapa tuh, Cak? Lalu hitung aja lu sendiri. Itu dolar Singapura lagi buat apa? Ini karena warisan bukan dari orang tuanya, tapi dari pamannya. Dan pamannya tidak tinggal di Moldova tapi di Jerman. Jadi ini benar-benar mendadak. Jadi pamannya dia yang di Jerman tiba-tiba mewariskan 14,7 triliun kepada dia yang tinggal di Moldova. Tapi Pak maaf, kasus-kasus kayak gini kan jarang Makanya Pak. saya bilang, ini saya mendadak. Artinya bahwa rezeki itu kapan datangnya, di mana, dari mana, kita tidak bisa tahu. Itu salah satu contohnya. Nah Itu ini kan ada lagi. nekang Ini aman hanya ya. gara-gara mengembalikan tas. Orangnya ini seorang tunawisma. Ini nggak punya sepeda motor. Tunawisma tuh bukan tidak punya sepeda motor. Rumah. Tunawisma itu dia Rumah. tidak punya sepeda. Wah, kalau rumah aja nggak punya, terus sepeda motor naruhnya di mana? Kan nggak punya juga dia. Tuna tuh Oh, nggak iya, punya benar. Pak ya? Iya. Kalau tuna ikan itu- tuna nggak punya ikan dong. Iya, ikan tuna tuh. Ini mendadak kaya setelah mengembalikan tas. Tas yang dia temukan ini milik seorang pengusaha Cina. Kalau dia hanya dapat harta aja itu bukan rezeki, tetapi ketika harta itu sudah dia berikan untuk kebaikan, nah itu baru namanya rezeki sebenarnya. Nah, Kalau itu artinya hanya mendapatkan harta saja. ya seenggaknya kita masalahkan adalah kaya mendadak tadi. Iya, itu benar. Ini gara-gara dia jujur nih, makanya ada orang yang bernama Ethan Whittington. Ah, Ini siapa menggalang dana mengumpulkan untuk membayar atau mengimbali kejujuran orang ini. Iya. Sampai 500 juta. Tunawisma tiba-tiba punya uang 1,5 miliar. Luar biasanya karena apa? Dia tunawisma yang sebenarnya banyak kebutuhannya, tetapi untuk Nah. satu hal yang seperti ini dia mengembalikan itu Padahal dia adalah menemukan tas berisi uang, dia kembalikan kepada yang punya. Apa nggak hebat itu? Kalau saya yang menemukan mungkin saya misalnya saya nemu tas, nggak ada identitas. Mungkin saya langsung hubungi radio. kok radio? Ya saya tolong ke penyiar radio minta tolong diputarkan lagu yang menghibur buat yang kehilangan tas. Loh, kok bukannya harus kembaliin tasnya dong? Harus Gimana kembaliin sih? tasnya. Harusnya Kenapa Anda laporan. harus? Ini saya menemukan tas. Iya, kenapa harus ngehibur? Warna lu? ini, Berarti ini. supaya dia nggak sedih maksudnya. Iya, sengaja. Tasnya lu ambil. Yang enggak disimpan aja Pak, ngapain diambil? Ya disimpan itu sama dengan diambil namanya. Iyalah. Ya iya itu. Ah. Sudah ini yang kayak mendadak. Oh iya betul, itu yang kayak mendadak berarti ya. Itu salah satunya ternyata
yang namanya rahasia itu bisa kita dapatkan dari mana saja. Jadi nggak boleh Cipan suzon, tidak boleh suzon. Ya betul. Ya. Jangan suzon. Bukannya suzon Pak memang, tapi kan maksudnya kasus-kasus kayak gini sangat jarang. Iya. Tapi justru bahayanya adalah kalau orang ngambil mentah-mentah kasus seperti ini, kemudian akhirnya dia nggak melakukan apa-apa karena berharap bisa mendapatkan kejadian seperti ini. Nggak Iya. bisa Kan juga. bahaya. Nggak bisa juga. Harusnya orang bisa belajar kenapa mereka bisa seperti itu. Betul. Ya, Contohnya yang contohnya itu terakhir. tadi yang kejujuran. Jujur. Yang terakhir Jadi yang bisa. termahal di dunia yang ini adalah semuanya itu adalah mengenai kejujuran. Kejujuran itu ternyata mahal. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Mengatasi masalah tanpa solusi. Nothing to doubt it in the hands of happy people. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari Akademi Maritim Cirebon. Terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan mengenai cara cepat mendapatkan uang. Sekarang saya mau tahu dari Cak Lontong, mungkin ada tips yang akan diberikan oleh Cak Lontong. Ini dia, tips Cak Lontong. Dongsnya tips. Oh iya. Sebenarnya begini Pak. Saya ingin mengingatkan saja bagi orang yang pengen kaya dengan cara yang tidak benar. Dengan berpikir bahwa kaya itu bisa dicapai dengan instan. Dan bahkan kaya menjadi tujuan. Ya. Ya. Ini perlu saya ingatkan karena bukan itu sebenarnya kalau Anda tahu bagaimana kehidupan itu. Hanya saya ingatkan 3 hal. Yang pertama, apa sih bedanya orang kaya dan miskin? Hanya ada 3 huruf yang membedakan mereka. Apa itu hurufnya? Huruf T, huruf L, dan huruf I. Yang pertama huruf T. T. Orang kaya itu banyak uang, orang miskin banyak utang. Nah, Uang dan utang bedanya pada huruf T. T. Ya. Yang kedua huruf L. Orang kaya itu banyak maunya, orang miskin banyak malunya. Huruf L. L. Yang ketiga huruf I. Orang kaya banyak emas kan? Iya. Nah, orang miskin, nah itu melarat. Hah? Orang kaya kan banyak emas kan? Iya, emas. Nah, orang melarat banyak miskin. Di huruf I. Mas sama Miss gitu ya. Nah, itu. Pak, ini yang terakhir saya ingatkan ya. Bagi siapapun yang ingin kaya, atau Anda ingin sukses, ingin menang atau apapun, yang namanya kalah, miskin, itu biasanya hanya kondisi sementara. Iya. Tetapi menyerahlah yang membuat itu bisa menjadi permanen. Artinya apa? tidak boleh Ketika menyerah. kita tidak menyerah, maka tidak ada kata miskin, tidak ada kata kalah. Iya. Sebelum kita merasa diri, makanya kita jangan pernah menyerah terhadap hidup ini. Betul. Kita harus berjuang. Makanya Ya. hidup adalah perjuangan. Betul nggak? Perjuangan, perjuangan. Damaian Pak. Perdamaian. Kalau ya. perjuangan itu, Pak, lagunya iya, Pak. Roma. Ya. Kalau intinya mah Pak, kalau saya bilang tadi benar Pak, kata Calontong Pak. Zaman sekarang anak muda sibuk-sibuk nyari kekayaan buat sosial apa ya Pak ya, sosialite gitu Pak ya. Kayak Cipan gitu Pak. Kalau saya Pak, buat apa kaya akan harta Pak, tapi miskin hati. Karena bukan neraka yang saya tuju, tapi kedamaian hati dan surga yang abadi. Itu Pak. Pak. Ini maaf Pak, karena Fitrop nggak ada saya ambil dulu gitu Benar, Pak. benar, benar. Kaplingnya. Iya, iya. Pak, intinya kalau yang dari orang yang tidak punya terus ingin menjadi kaya itu wajar. Artinya dia berusaha untuk bisa memperbaiki kehidupannya. Tapi kalau udah yang dari kaya mau jadi kaya lagi itu namanya serakah, Pak. Ya itu ya para koruptor itu, Pak, yang serakah. Ya, Pak Jarwo. Ada Jarwo quote nggak? Nggak ada Jarwo quote ya? Kalau nggak ada mau diasinin nih. Ah. Kalau nggak, ya, nggak ada ya. Oke, Kang Maman, silakan. Baik. Seperti halnya jalan pintas di jalanan yang kita sebut jalan tikus. Sekalinya lancar dia sangat lancar, tetapi sekalinya macet dia akan sangat macet sama sekali. Maju tidak bisa, mundur tidak bisa karena saking sempitnya. Demikian pula tadi disimpulkan oleh teman tentang jalan pintas menjadi kaya. Karena dia bisa berubah menjadi jalan pintas menuju penjara. Itu poin yang pertama.
Karenanya mesti diresapi juga kaya tidak identik dengan bahagia. Jadi untuk apa jalan pintas? Jalan yang terbaik untuk bahagia adalah dengan tidak menjadikan uang sebagai tujuan, sebagai sesembahan, apalagi mempertuhankan uang. Dan orang kaya bukan orang yang paling banyak hartanya, tapi yang paling sedikit keinginannya. Sementara orang miskin, tadi juga disimpulkan, bukan yang paling sedikit hartanya, tapi justru yang paling tidak pernah berhenti mengejar kekayaan. Terakhir, saya mau tanya ke teman-teman ini karena kata kuncinya dari Calontong, apakah sering mendengar orang yang banyak uang tapi juga banyak utang? Ya, betul. Banyak Pak, Banyak. Banyak uang sekaligus banyak utang. Satu lagi kata kunci bahwa uang tidak identik dengan bahagia. Tuh, iya. Terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam dan sampai jumpa. Aku mau pulang dan membawa uang segera. Banyak ya makannya ya. Itu bukan tuyul, itu Pak Jarwo. Tuyul apa yang ngetop? Tuyul Mbak Yul. Salah. Tuyul Arwana. Nggak ada K-nya di situ kok. Tuyul apa? Kalau jadi kuyul dong kalau ada K-nya jadi kuyul. Tukul. Oh, tukul. Iya, iya. Tuyul apa yang nggak ngetop? Apa ya? Banyak. Aduh, apa ya? Aduh, aku nggak ngerti nih. Nyerah deh. Nyerah Apa? deh. Nggak tahu. Nggak tahu. Tuyul Arwana sebelum ngetop. Oh iya, bener. Semua orang bisa kaya Pak Denny. Bisa. Yang penting minumnya. Tebak-tebakan malah. Ada cara gaib yang saya lakukan adalah mengolah potensi yang ada dalam diri saya Pak Denny. Seperti apa sih Pak? Bertapa Pak Denny. Nggak benar Pak, nggak benar itu Pak. Aduh, Maksudnya ini pengajaran yang kontemplasi buruk. dia. Ini kita ditonton oleh ratusan masyarakat Indonesia loh. Pembodohan Pak, ini namanya Ini pembodohan. Bapak namanya Ya menghasut, jangan nggak ditiru dong dengan cara-cara saya. Tapi siapa Bapak yang sudah meniru? memberikan inspirasi seperti Iya, itu. tadinya orang nggak kepikiran gara-gara Bapak ngomong Iya. jadi kepikiran. Ya jangan dipikirin dong. Bapak, ini Sama nggak benar. Pak, Ini sama cara-cara yang seperti nggak halal, kasus. Pak. Seperti kasus kemarin ini ya Ya, di depan medianya masyarakat jangan itu. ngeliatin artis yang begitu aja. Masih banyak artis yang hidupnya tidak glamor, Pak. Tapi Itu siapa yang mau tunjukkan. nonton? Sekarang gini, kalau misalnya Lihat artisnya kesederhanaan lempeng mereka. biasa-biasa saja, orang nggak mau nonton. Orang tuh yang bad news is a good news. Jadi kalau misalnya ada artis-artisnya yang seperti itu kayak begitu, itu justru jadi makanan publik. Nah, makanya- Kalau orang baik mah nggak enak ditontonnya. Pak, kita udah tahu begitu, Pak. Media mengajarkan sesuatu yang benar dong. Suguhkan sesuatu yang baik. Jangan disuguhkan terus dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya masyarakatnya akan seperti itu terus. Pak, saya ngalamin Pak. Saya ngalamin tuh Pak yang kata Boki. Kalau ini agak betul Boki. Apa, Pak? Iya, medianya juga emang ngasih panggung sih Pak. Ya. Saya habis nikah beberapa bulan lalu. Pas sudah nikah ditanyain Pak. Apa? Pas udah nikah ya udah. Oh kapan dia? Kok nggak kayak Raffi Ahmad? Jadi patokannya tuh barometernya yang Harus duel. kayak itu, iya. Loh saya memang sederhana. Kenapa mas? Mas kan dunianya artis. Kenapa nggak? Waduh bu saya nggak kayak Raffi gitu. Oh, emang sederhana. Bapak enggak. nyebut nama. Iya emang Raffi Memang kan benar. mewah, gede, glamor. Raffi kan memang gede. Kak, kadang-kadang kita tidak bisa menyalahkan media juga, Pak. Kadang-kadang dari si orang tersebut juga. Iya, mau Kayak, mereka ya kan? juga ada yang Sampai pengen.
ke toilet sampai diambil Ya gambarnya. kalau kan. medianya bisa menahan diri kan juga nggak bisa keluar Pak ke TV Pak. Jadi sekarang artis tuh harusnya bagaimana? Kalau menurut Oki, harusnya gimana? Ya biasa-biasa saja lah Pak. Jangan selalu ditampilkan sesuatu artis itu yang dipertontonkan hanya kemewahan saja. Di 90-an dengan artis sekarang ini. Kalau tahun 90-an tuh artis tuh dengan karyanya yang banyak, gosipnya Sekarang sedikit. dengan perkaranya Tapi yang banyak, sekarang ini karyanya sedikit, gosipnya yang banyak. Itulah Pastinya, Pak. Malah nggak jarang juga mereka karena main gengsi-gengsian Pak. Oh Ya. yang ini punya sepatu ini, yang ini harus punya Ya, tas betul. ini. Yang ini naik ke pesawat ini, yang ini harus naik ini gitu Pak. Yang ini liburan ke sini, yang ini ulang tahunnya di 7 negara. Wah lain-lain tuh Pak kan. Karena Jadi, memang itu jadi konsumsi untuk masyarakat Nah. sebenarnya. Oh, Tapi dapat juga, sebagai Pak. public figure sebenarnya harusnya punya tanggung jawab ya. tuh kan Ya. daripada kita jaga gengsi Pak, mending kita jaga warnet dapat gaji bulanan Pak. Iya, iya kan? benar. Lumayan dapat Yang duit mana lagi. sih? Yang tinggian nih jaga warnet. Tapi Anda setuju kan berarti dengan Justru menurut saya pola pikir yang seperti ini nih paling bahaya nih Pak. Kenapa? Ketika semua orang pikir jadi artis itu bisa menjadi kaya, makanya mereka menghalalkan segala macam cara. Coba kita tanya sama pelaku seni yang benar-benar merangkak dari bawah. Coba kita tanya Bang Komeng dari tahun 90-an. Gampang nggak cari duit? Gampang. Gampang kalau di bank. Itu merampok Pak. maksudnya mendapatkan uang untuk kita, Bapak sekarang Meng. saya tanya deh, Kalau Bapak duit dari... sebenarnya itu urusannya rezeki, Pak. Rezeki, ya rezeki itu adalah Ada orang yang ngetop tapi nggak punya apa-apa. Ada. Iya. Ada orang baru main sekali 2 kali udah kaya Udah banget. kaya. Ada. Itu kalau soal ke situ nggak bisa ditebak. Mungkin yang Bapak ceritakan juga ada yang orang tentu ke hutan tentu jadi kaya. Iya benar. Jadi Anda tuh Menurut menjadi saya- artis turun dia. Ambil Pak ini. Iya. Oh, betul. Ini kalungnya luar biasa. Katanya mahkota, Pak. Sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu Ada di hatimu sesuatu. Saya tahu Pak, itu berarti kalungnya Farhat. Farhat. Oh bukan. Inilah ini Pak Jarwo, nggak perlu itu minta-minta pesugihan, datang ke gunung, minta kaya, mendingan kerja, berdoa sama Tuhan. Setuju. Udah ingat, udah nih sekarang Pak Jarwo nggak ada kata terlambat. Ki. Semua tinggalin masa lalu Pak Jarwo yang bertemu dengan hal-hal Betul, mistik betul. seperti ini. Setuju Ya, nggak? setuju. Karena biar bagaimanapun juga Masa lalu lah pasti ya. masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ungkit, jangan kau indahkan. Aduh masa lalu, biarlah masa lalu. Jangan kau ulangi lagi. Masa lalu, asik-asik. Masa lalu, jangan kau ungkit, jangan tinggalkan. Yang bisa pergi kembali semua. Ini artinya mereka kayak mendadak di usia yang sudah tua. Iya. Di usia yang sudah tua tiba-tiba kaya. Mungkin waktu muda mereka merencanakan kaya dengan berbagai cara nggak berhasil. Itu Tapi tandanya rezeki dari Ah, lahir ini aja berikutnya kita ini. udah- ini ya Pak. ini mahasiswa. Riskan, ha. Ini mahasiswa dulunya miskin di Moldova. Moldova. Ini salah Mana satu tuh? negara di Eropa bagian timur. Ini Tepatnya tepatnya di Moldova. Kayaknya Gimana kenapa? Timurnya Eropa. Ini kaya hanya semalam. Karena dia dapat tiba-tiba dapat warisan 14,7 triliun rupiah. Wih. Itu kalau di dolar Singapurin berapa tuh, Cak? Lalu hitung-hitung aja lu sendiri. Itu dolar Singapura lagi buat apa? Ini karena warisan bukan dari orang tuanya, tapi dari pamannya. Dan pamannya tidak tinggal di Moldova tapi di Jerman. Jadi ini benar-benar mendadak. Jadi pamannya dia yang di Jerman tiba-tiba mewariskan 14,7 triliun kepada dia yang tinggal di Moldova. Tapi Pak maaf, kasus-kasus kayak gini kan jarang Makanya Pak. saya bilang ini saya mendadak. Artinya bahwa rezeki itu kapan datangnya, di mana, dari mana, kita tidak bisa tahu. Itu salah satu contohnya. Nah Itu ini kan ada lagi. nekang Ini lama hanya nih. gara-gara mengembalikan tas. Orangnya ini seorang tunawisma. Ini nggak punya sepeda motor. Betul Wisma tuh bukan tidak punya sepeda. Menyuap. Pak Jarwo mau ngomong? Ya. Yuk, Pak keluar. Yuk. Meng, Jangan gimana dong, sih? Meng. Belum Keluar, selesai ayo keluar, dia. keluar, ayo keluar. Nggak apa-apa. Saya sendiri bicara di sini. Kameramen jangan keluar ya.
Bapak dari mana tapi Pak? Kenalin dulu Pak. Jangan diatur-atur saya. Orang kaya ya. Ini jabatan paling tinggi direktur nggak ngatur saya. Direktur apa? Anda Direktur. belum tahu. Direktur Udang Rebon ya Pak ya. Udang Rebon. Akademi Maritim ini. Udah udang rebon gimana? Ya kan ada itu jenis udang. Enggak, rebon tuh udang juga. Bukan. Bukan dari mana? Emang iya Pak Denny? Udang Rebon itu udang yang dilahirkan kembali. Reborn itu Pak. Reborn Pak. Salah saya. Rebon itu bola pantul itu loh Pak. Bolanya mantul. Ribon, ya ya ya. Itu yang udah lurus kali udangnya Pak. Iya. Habis di rebonding. Iya benar. Silakan, Pak Jarwo gimana tadi tuh? Lucu Pak ya? Lucu. Mendingan nggak sengaja lucunya Pak. Kalau diniatin kurang kadang-kadang Pak. Apa ya Ya pikirannya? kasih kesempatan dong, kasih kesempatan. Perkenalkan diri dulu Pak. Pak Jarwo tuh dari mana nih? Biar orang tahu. Tuh orang nih kerjaannya apa? Oh apa? Kenek Pak. Udah beda dong Bang Komeng. Duitnya kan receh kalau itu. Iya, Meng. cewek turun main pegang, naik Iya. pegang Pak. Iya kan dia sopan supaya nggak jatuh. Emang kenek doang yang begitu? No, yang tua juga sering. Dia mah apa aja dipegang. Bapak, biasanya kalau orang kayaknya memang dari bawah, itu pasti kita akan melihat adanya perubahan-perubahan secara lebih dinamis. Misalnya dari naik motor, kemudian dia beli mobil second dulu. Iya. Kemudian dari mobil second, mungkin dia bisa beli mobil baru. Tapi kalau dari naik motor, toto bisa naik mobil yang harganya miliaran rupiah, itu kan patut dipertanyakan. Warisan, kalau memang keluarganya kaya, masa iya dari awal naik motor butut, minimal udah naik mobil kalau memang anak orang kaya. Iya. Kan logikanya seperti itu Pak. Benar, saya setuju nih. Kalau Riko gimana melihat apa yang dikatakan oleh Cipan ini? Anda setuju ya berarti ya? Enggak. Oh enggak. Enggak setuju Pak. Tapi tampaknya wajah Anda seperti yang setuju dengan yang dikatakan Cipan. Enggak tahu siapa Pak. Sebenarnya wajahnya dia lebih terlihat pelongok-pelongok, nggak ngerti Pak kayaknya Pak. Oh. Ya jangan-jangan lu nggak ngerti apa yang diomongin lagi. Skup bahasan saya banget Pak. Ah. Ini masalah ini saya sangat knowledge ini sangat menguasai Pak. Oh, Iya. betul, Saya S3 Pak. S3. SD, SMP, SMA Pak. Ah. S3. Bukan D3 lu dorong-dorong dus. Kucing, minuman. kan? Emang kucing. Iya Pak. Kucing. Bu, maaf. Bu Oki, Lah, susah amat cari job MC wedding. bukan buat jodoh saya maksudnya kok. Buat Oh, kirain jodoh. mau di MC-in. Lah Bapak, Enggak. saya rasa pendapat Karena Pak ini Jarwo- prospeknya mereka akan menjadi prospek kedepannya. Karena apa? Indonesia itu kekayaannya memang di laut. Karena 2/3 ini kekayaan kita ada di laut. Makanya itu yang harus digali sebenarnya. Betul. Luar biasa mereka itu. Makanya ini hubungannya dengan cara cari uang ini Pak. Iya. Jangan berharap cari uang dari hal-hal yang mistik seperti ini. Karena ada hubungannya antara uang itu sesuatu yang kita bicarakan ini dengan yang namanya laut yang seperti hari ini hadir semuanya dari laut semua kan Pak. Kan di laut juga ada harta kirun. di Nah, situ. karun Pak. Karun, Pak. Ada pepatah mengatakan tiada laut yang tak bertepi, tiada hari tanpa berakhir senja. Tiada yang abadi selain Tuhan. Jadi kekayaan takkan abadi kalau cuma dapetnya seperti itu Pak. Iya. Ya kan? Jangankan Pak ke mbah-mbah dukun yang seperti itu Pak. Nah. Sebenarnya itu sudah musyrik yang tadi seperti saya bilang. Iya. Bahkan ada orang-orang tertentu saking pengen kayanya dia sampai menjual produk-produk yang membahayakan Pak. Dan orang-orang mengkonsumsinya. Contoh? Yaitu jamu tolak miskin Pak. Jangan Mana tolak ada miskin. tolak miskin. Ada, jika miskin berlanjut serahkan pada yang maha kuasa. Iya kan Pak? Dan Ya kan ada itu jenis udang. Enggak, rebon tuh udang juga. Bukan. Bukan dari mana? Emang iya Pak Denny? Udang Rebon itu udang yang dilahirkan kembali. Reborn itu Pak. Reborn Pak. Salah saya. Rebon itu bola pantul itu loh Pak. Bolanya mantul. Ribon, ya ya ya. Itu yang udah lurus kali udangnya Pak. Iya. Habis di rebonding. Iya benar. Silakan, Pak Jarwo gimana tadi tuh? Lucu Pak ya? Lucu. Mendingan nggak sengaja lucunya Pak. kalau diniatin kurang kadang-kadang Pak.
Apa ya pikiran Ya nih? kasih kesempatan dong, kasih kesempatan. Perkenalkan diri dulu Pak. Pak Jarwo itu dari mana nih? Biar orang tahu gitu Pak ya. Ah. Kalau cuma asal ngomong doang ya orang nggak Jadi pada nggak tahu. Ya. Dari Ini kan mana? kalau gini tahu Daripada. semua. Ya. Jelas. Dikenalin. gitu. Ya. Kalau belum Diam! Komeng sih ada orang mau ngomong digangguin. Terus kapan ngomongnya Pak Jarwo? Siapa itu? Iya dong, Cak. Lah ya digangguin mulu Komeng. Lain kali nggak boleh gitu, Meng. Iya. Kasih kesempatan Pak Jarwo ngomong. Jangan sedikit-sedikit dipotong, sedikit-sedikit dipotong. Udah jangan diganggu. Silakan Pak Jarwo. Anda mau bicara juga? jaga di masjid Pak. Halo. Beda itu Bang Komeng. Pak, Itu penitipan. Tapi fakta menarik dari email dan Marcos menyambung. Iya. Koleksi sepatunya ribuan tapi itu kiri semua, Pak. Oh, masa? Ya, Nggak mungkin. Ngapain dia koleksi yang kiri? kiri semua, yang kanan kan di sebelahnya. Ya sama aja itu satu pasang. Apa yang dikatakan Cipan saya memang pernah melihat kejadian seperti itu Pak. Seperti ini orang kok Tiba-tiba kerjanya kaya. megang duit, turun naik mobil, cewek juga sering dipegang-pegang Pak. Saya sampai ikutin Pak. Bapak ikutin pegang-pegang ceweknya Enggak, maksudnya? saya ngikutin tuh orang nih kerjaannya apa? Oh apa? Kenek Pak. Ya beda dong Bang Komeng. Duitnya kan receh kalau itu. Iya, Meng. cewek turun main pegang, naik Iya. pegang Pak. Iya kan dia sopan supaya nggak jatuh. Emang kenek doang yang begitu? No, yang tua juga sering. Dia mah apa aja dipegang. Bapak, biasanya kalau orang kayaknya memang dari bawah, itu pasti kita akan melihat adanya perubahan-perubahan secara lebih dinamis. Misalnya dari naik motor, kemudian dia beli mobil second dulu. Iya. Kemudian dari mobil second, mungkin dia bisa beli mobil baru. Tapi kalau dari naik motor, toto bisa naik mobil yang harganya miliaran rupiah, itu kan patut dipertanyakan. Warisan, kalau memang keluarganya kaya, masa iya dia dari awal naik motor butut, minimal udah naik mobil kalau memang anak orang kaya. Iya. Ada huruf T. T. Iya. Yang kedua huruf L. Orang kaya itu banyak maunya. Orang miskin banyak malunya. Huruf L. L. Yang ketiga huruf I. Orang kaya banyak emas kan? Iya. Nah, orang miskin, nah itu melarat. Hah? Orang kaya kan banyak emas kan? Iya, Mas. Nah, orang melarat banyak miskin. Di huruf I. Mas sama Miss gitu ya. Nah, itu. Pak, ini yang terakhir saya ingatkan ya. Bagi siapapun yang ingin kaya, atau Anda ingin sukses, ingin menang atau apapun, yang namanya kalah, miskin, itu biasanya hanya kondisi sementara. Iya. Tetapi menyerahlah yang membuat itu bisa menjadi permanen. Artinya apa? tidak boleh menyerah. Ketika kita tidak menyerah, maka tidak ada kata miskin, tidak ada kata kalah. Iya. Sebelum kita merasa diri, makanya kita jangan pernah menyerah terhadap hidup ini. Betul. Kita harus berjuang. Makanya Ya. hidup adalah perjuangan. Betul nggak? Perjuangan, perjuangan. Damaian Pak. Perdamaian. Kalau ya. perjuangan Nah, itu, Pak, lagunya iya, Pak. Roma. Ya. Kalau intinya mah Pak, kalau saya bilang tadi benar Pak, kata Calontong Pak. Zaman sekarang anak muda sibuk-sibuk nyari kekayaan buat sosial apa ya Pak ya, sosialite gitu Pak ya. Kayak Cipan gitu Pak. Kalau saya Pak, buat apa kaya akan harta Pak, tapi miskin hati. Karena bukan neraka yang saya tuju, tapi kedamaian hati dan surga yang abadi. Ada kamu nadanya, jangan di jangan di datar begitu. Maksud saya begini, itu berarti ada terusannya. Maksud saya begini. Nah, berarti ada terusannya. Maksud saya begini. Nah, nggak usah pakai kata gitu. Inilah maksud saya. Jadi maksud saya inilah. Wah, enak Pak. Jadi iya, iya. intinya apa? Untuk jadi cepat kaya itu korupsi sama sekali bukan pilihan. Betul. Karena itu sesuatu yang jelas merugikan negara dan justru menambah banyak orang yang tidak kaya. Ya. Artinya rakyat kita yang harusnya punya kesempatan untuk bisa hidup layak malah jadi tetap miskin. Iya. Tuh Pak, orang tuanya mau nanya tuh. Mau ngomong tuh Pak, tadi orang tua Pak. Iya. Ya, silakan. Bapak mau ngomong Nah ini biar apa? satu contoh lagi yang kebetulan hadir Pak. Apa? Setelah tadi Gayus, Nunu Nurbaiti, Sitorus. Labora, nah ini yang berdiri ini yang sekarang saya hadirkan. Silakan Anda testimoni. Maksudnya Bapak ini salah satu orang yang kena Analis kasus. dia. Anda kira saya koruptor apa? Dia Nah nggak itu kena. biasanya Anda nggak Ada pakai tampang kalung. saya koruptor tidak ini? Ada nggak?
Ada. Ada. Itu Nggak, kalungnya Pak. Mas. Malah Jawabannya saya ada. tidak melihat sama sekali Bapak ada tampangnya. Enggak. Saya lihat ngosong aja. Bapak nggak kayak koruptor. Bapak mukanya ruwet kayak kalkulator. Maaf Pak Jarot. Dengan body gendut lah Pak ya, daripada rekening gendut ya Pak ya. Iya. Bersyukur aja yang bodinya Nggak, gendut-gendut. maksud saya begini. Apa maksudnya? Itu Tungguin. maksudnya apa? Hah? Kurang jelas begini tadi. Iya, maksudnya tuh gimana? Lu tak kata lu maksud saya begini. Maksudnya gini, kalau Itu Anda ingin nada cepat. kamu, nadanya jangan di datar begitu. Maksud saya begini. Itu berarti ada terusannya. Maksud saya begini. Nah, berarti ada terusannya. Maksud saya begini. Nah, nggak usah pakai kata gitu. Inilah maksud saya. Jadi maksud saya inilah. Wah, enak Pak. Jadi iya, iya. intinya apa? Untuk jadi cepat kaya itu korupsi sama sekali bukan pilihan. Betul. Karena itu sesuatu yang jelas merugikan negara dan justru menambah banyak orang yang tidak kaya. Ya. Artinya rakyat kita yang harusnya punya kesempatan untuk bisa hidup layak malah jadi tetap miskin. Iya. Tuh Pak, orang tuanya mau nanya tuh. Mau ngomong tuh Pak, tadi orang tua Pak. Iya. Ya, silakan. Bapak mau ngomong. Nah ini satu contoh lagi yang kebetulan hadir Pak. Apa? Setelah tadi Gayus, Nunu Nurbaiti, Sitorus. Labora, nah ini yang berdiri ini yang sekarang saya hadirkan. Silakan Anda testimoni. Maksudnya Bapak ini salah satu orang yang kena Analis kasus. dia. Anda kira saya koruptor apa? Kalkulator. Maaf Pak Jaro, biasanya Anda nggak pakai perhiasan yang bermewah-mewahan, tiba-tiba pakai, ini kan gelaja ini. Ini Pak Jarwo. Enggak, saya A3. tadi diam aja Pak Denny. Iya betul. Pengen buang air kali. Pak Jarwo emang gitu Pak. Diem gilirannya ngomong aja Pak. Minjem duit Pak pasti dia Pak. Diem minjem duit dong, mau pulang gak ada duit gitu. Saya menyimak bagaimana cara minjem duit yang baik. Sama aja itu. Sekarang saatnya saya ingin berbicara Pak Denny. Iya. Tapi dari sisi yang lain ya. Kalau tadi kan dari korupsi. Tadi kan ada dua tuh yang katanya secara mistis. Enggak, itu nanti saya akan bahas. Oke, silakan. Sekarang aja lah Pak. Sedikit ini masalah Perkenalan dulu Pak. suap menyuap. Iya. Pak Jarwo mau ngomong. Ya. Yuk, Pak keluar. Yuk. Meng, Jangan gimana dong, sih? Meng. Belum Keluar, selesai ayo keluar, dia. keluar. Enggak apa-apa. Saya sendiri bicara di sini. Kameramen jangan keluar ya. Bapak dari mana tapi Pak? Kenalin dulu Pak. Jangan diatur-atur saya. Iya. Orang kaya ya. Ini jabatan paling tinggi direktur nggak ngatur saya. Direktur apa? Anda Direktur. belum tahu. Direktur Udang Rebon ya Pak ya. Udah ngerebon.